Selamat sore rekan-rekan pemuda. Masih segar? Ya, kita sudah melakukan banyak kegiatan sepanjang hari ini. Dan kita berharap kalau boleh Tuhan masih anugerahkan kita kekuatan untuk memikirkan satu lagi bagian yang kedua, bicara soal communicable attribute. Sebelum mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan kembali pertemukan kami. Untuk kami bersama-sama duduk dan belajar, bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bekerja di dalam hati kami. Dan hati kami boleh meluapkan sukacita ketika kami memikirkan mengenai atribut-atribut Allah. Berkati Tuhan di dalam jam waktu di depan, anugerah Tuhan memimpin dan Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tadi sudah direview bahwa minggu lalu kita sudah bicara tentang what is God like. Ketika bicara tentang what is God like, bicara tentang atribut-atribut Allah. Yang minggu lalu atribut yang incommunicable, dan yang sekarang kita akan bahas tentang yang communicable. Apa bedanya incommunicable sama communicable? Yang minggu lalu hadir, masih ingat? Incommunicable yang tidak dikomunikasikan kepada ciptaannya. Berarti communicable yang dikomunikasikan. Apa sih yang dimaksud dikomunikasikan yang sama dengan yang tidak dikomunikasikan? Waktu kita bicara incommunicable, bicara tentang there is only one God. One God itu adalah Allah yang Esa, dan yang Esa itu adalah Allah yang Trinitas. Allah yang Trinitas ini adalah Allah yang self-sufficient. Dia tidak butuh siapa-siapa, dia cukup pada dirinya sendiri. Dan setelah itu dia bicara Allah yang eternal, dia kekal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dia adalah Allah yang immutable, Allah yang unchangeable, Allah yang tidak berubah gitu ya. Ini yang minggu lalu kita bahas. Ini adalah communicable. Waktu kita bicara yang incommunicable, kita bicara bahwa hal itu tidak bisa dikomunikasikan, dalam arti kita sulit untuk memikirkan bagaimana atribut ini kita bisa mengerti. Kalau masih ingat waktu kita bilang Allah yang incommunicable, atribut yang tidak bisa kita pikirkan, itu salah satunya adalah Allah yang omnipresent. Dia bisa ada dimanapun, kapanpun dia bisa hadir. Dia adalah Allah yang maha hadir. Tapi waktu kita bicara tentang Allah yang maha hadir seperti apa, kita mungkin bingung gitu ya. Kalau kita tanya sama anak SD mungkin, zaman saya waktu SD kita bilang dia maha hadir. Oh iya, mungkin seperti Doraemon, ada pintu kemana saja. Segitu buka bisa langsung tiba di tempat yang lain. Tetapi itu bukan konsep Allah yang maha hadir. Itu adalah satu pribadi yang bisa hadir di satu tempat di dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi Allah yang maha hadir, dia hadir di sini. Allah yang maha hadir, dia hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan dia juga hadir di persekutuan remaja. Dan dia juga hadir di persekutuan-persekutuan yang lain. Dia hadir di semua itu. Jadi ini sulit kali kita menggambarkan. Kalau kita memaksakan dengan pemikiran, kita akan berusaha untuk pikir, wah ya dia yang akan membelah diri yang banyak ada di tempat. Tapi itu tidak. Jadi incommunicable kita sulit sekali untuk memahami karena itu tidak dikomunikasikan Allah kepada kita gitu ya. Kita tidak bisa mengerti eternal itu seperti apa, kita nggak bisa mengerti self-sufficient itu apa. Kalau kita bicara tentang self-sufficient, wah saya cukup pada diri saya sendiri. Itu orang bilang, yakin. Mau jomblo seumur hidup gitu ya kan. Karena saya cukup pada diri saya sendiri. Kita sulit untuk memikirkan konsep yang self-sufficient. Karena dari bayi pun kita tidak bisa self-sufficient. Kita butuh mama papa kita untuk hidup. Kita butuh lingkungan untuk hidup. Jadi ini yang incommunicable kita sulit untuk melihat bagaimana. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu communicable. Jadi ada yang incommunicable dan ada yang communicable. Nggak ada part 3-nya yang pasti. Ini disclaimer di depan, kita nggak ada part 3 waktu bicara ini.
Dua ini aja, jadi incommunicable dan yang communicable. Jadi secara pengertian ya, kalau Bavinck bilang gitu, ketika dia bicara tentang communicable, dia katakan demikian. Atribut yang berhubungan dengan kualitas yang adalah milik Allah sedemikian rupa yang dikomunikasikan juga kepada makhluk ciptaan sampai tingkat tertentu. Atribut ini bisa dipredikatkan kepada Tuhan dan juga kepada makhluk di dalam analogi gitu ya. Melalui analogi kita bisa melihat. Nah, dari materi yang kita akan pelajari, kita akan ada 6 communicable yang akan kita bahas. Nanti beberapa ada banyak communicable, ada yang bisa mengklasifikasikan di dalam agak lebih banyak. Tapi dari materi kita akan bicara tentang 6 saja. Yang pertama, Allah itu bijaksana. Wisdom. Kita coba baca Ayub 9 ayat 4. Ini kita jadi kita gitu ya. Ayub 9. Nanti mirip juga Ayub 12 ayatnya yang ke-13 juga mirip. Ayub 9 ayatnya yang keempat. Allah itu bijak dan sangat kuat. Siapakah yang dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Ya, Allah itu bijak. Bijaksananya Allah, gitu ya, 12, saya baca 12 ayat 13. Padahal pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian, gitu ya. Kita bisa melihat ini bahwa ini adalah bijaksana gitu ya yang Tuhan. Atau di dalam perjanjian baru kita bisa temukan di Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Misalnya kita baca Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikannya gitu ya. Bijaksana Tuhan itu dimasukkan ke dalam firman. Dan dari situ bicara tentang bijaksana Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan Dia yang mencipta. Dan setelah dicipta, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi gitu ya. Ini melalui bijaksana Tuhan. Bijaksana itu bicara soal tahu yang baik. Tetapi bijaksana juga bukan sekedar tahu yang baik, tetapi juga melakukan yang baik gitu ya. Kebijaksanaan kita kan bukan kebijaksanaan yang seperti yang Allah lakukan gitu ya. Kita punya kebijaksanaan itu kebijaksanaan kita progresif itu. Kalau kita bandingkan kita dengan anak-anak kan jarang ada yang bijaksana gitu ya. Dia bisa copy paste kalimat-kalimat bijak yang kita bisa lihat, oh iya ya, kayaknya bijak, tapi kan enggak, namanya juga anak-anak gitu kan. Makanya kalau kita bicara dengan anak-anak diem, itu cuma berlaku 5 menit, itu lari lagi gitu kan. Diam, bukankah sudah saya katakan kalian tidak bijak? Tetap, walaupun dimarahin kayak gimana, dikasih tahu kayak gimana, tetap ya. Nah, balik lagi. Ya. Mereka akan demikian gitu ya. Dan bijaksana itu di dalam kehidupan kita kan progresif. Makin lama makin bijak. Jadi waktu kita bicara soal seorang yang bijaksana, berarti kan cenderung kita akan cari orang-orang yang sudah cukup senior, bukan? Wah, itu bijaksananya luar biasa. Jadi waktu kalau kita tadi Christmas Carol, kita tanya-tanya sama oma, opa, opung yang ada di sana, kita bisa menemukan kalimat-kalimat bijak dari mereka gitu. Karena mereka sudah bergumul di dalam kehidupannya gitu. Salah satu opung yang di sana bilang, saya tidak pernah marah sama anak-anak saya. Saya hidup sendirian di sini. Saya tetap menikmati, saya tidak marah sama mereka. Cuma di dalam hati saya saja. Saya bergumul dalam hati, tapi tidak saya keluarkan. Saya tidak tuntut anak-anak, cucu-cucu harus temenin saya gitu. Ini bijaksana gitu ya. Kadang-kala kalau saya bicara sama anak saya Johan, kamu di rumah ya, di dalam gitu. Gak mau, gitu. Takut dalam. Emang ada apa? Gak ada apa-apa, tapi cuma takut gitu. Dia harus dekat-dekat sama yang lain, harus ada temannya gitu. Tapi waktu sudah tua,
Waktu sendiri, orang itu udah mulai bijak gitu ya. Dia tahu, oh iya anak saya sibuk, cucu saya sibuk. Selama saya bisa bertahan sendiri, saya akan bertahan sendiri. Ini bijaksana. Dan bijaksana itu kita alami progres. Gitu. Jadi kalau kita dikritik sama orang, aduh kalian ini hidupnya nggak bijak ya, puji Tuhan. Karena hidup saya masih panjang gitu ya. Jadi jangan langsung minder gitu ketika bilang, kamu tuh kurang bijak dalam menentukan hidup. Ya sudah, bersyukur. Kalau kita sadar kita kurang bijak, ya kita minta kebijakan sama Tuhan. Tetapi bijaksana manusia itu progres. Dan inilah yang dikatakan communicable. Ketika kita bicara Allah yang bijaksana, kita bisa menemukannya di dalam manusia. Kita bisa menemukan bijaksana. Tetapi apakah kualitas opung kita bijaksananya sama-sama dengan Tuhan? Tidak. Secara kualitas, dia akan berbeda. Pasti itu berbeda. Karena Allah tidak mengalami progres kebijakan. Dia dari sejak semula, dari sejak segala zaman dan tempat, dari segala sebelum waktu ada, dari kekekalan sampai kekekalan, kebijakannya tidak berubah. Ini kualitas yang berbeda dengan kita. Kalau kita makin lama, kita makin bijak, tetapi Tuhan tidak pernah berprogres gitu. Jadi dengan mengerti bahwa kebijakan Tuhan itu begitu stabil, dia tidak pernah berubah, jadi kita bisa mengerti gitu ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan pikirkan itu baik untuk kita gitu. Bijaksananya itu yang menolong kita. Sehingga ketika kita belajar dari firman Tuhan adalah firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus gitu. Kita bisa menemukan kebijakannya ini kan juga bernuansa kekal juga ya. Bahwa buku yang sudah kita pegang ini sudah diterjemahkan beberapa kali, sudah disalin beberapa kali, dia bertahan mengalami penyiksaan sampai ke tangan kita saat ini, dia masih tetap berfungsi. Dia masih tetap hidup, dia masih tetap bisa membantu kita untuk hidup bagi Tuhan. Ini bijaksana gitu ya. Di dalam hal banyak, tetapi ketika kita bijaksana, kita juga seringkali ragu gitu ya dalam hal pergumulan hidup kita gitu kan. Kita sering juga meragukan, ini bijaksana Tuhan bener enggak gitu ya. Atau dalam hal kadang-kadang kita bisa menguji kebijaksanaan kita terhadap kebijaksanaan Tuhan. Saya enggak tahu apakah teman-teman pernah seperti itu gitu. Misalnya di dalam bijaksana, saya punya kebijakan, saya punya pemikiran yang tajam tentang pasangan hidup saya. Jadi waktu berdoa, Tuhan tolong datangkan pasangan hidup saya yang A begini, B begini, C begini. Wah, detailnya kita punya gitu ya. Kita mau hantarkan pada Tuhan di dalam kebijakan kita. Tuhan, ini loh yang cocok sama saya kayak gini gitu. Pokoknya ini gitu. Wah, tingginya kalau bisa segini, kurang dikit nggak boleh, naik dikit nggak boleh gitu kan. Bentuk mukanya begini. Wah, saya pernah lihat di IG ada satu orang yang sudah usia sampai, ini bukan Sideria, di Jepang itu dibahas, ada satu orang yang sudah sampai 30-an lebih tahun, seorang wanita yang tidak pernah menemukan pasangan hidupnya karena dia menetapkan satu standar kriteria yang menurut dia harus seperti ini, exactly spesifik, dan dia mencari itu, berkenalan dengan begitu banyak orang, nggak dapet. Dia cari yang baik tapi tingginya kurang 1 senti. Gitu. Dia dapat yang perhatian tapi badannya agak-agak lebih lebar sedikit. Itu kan, wah, dia susah hati karena suruh spesifiknya dia mau uji kebijaksanaan saya, wisdom yang saya pikirkan itu ada gitu ya. Tapi tidak, Tuhan tidak bisa kita argue dengan hal yang demikian, bukan? Kebijaksanaan kita itu kebijaksanaan yang berprogres. Makanya dalam hal pasangan gitu ya, seringkali kan biasanya orang bilang, aku nggak tahu ya di sini ya, orang bilang usia 20-an sampai 30-an itu usia cari sebanyak-banyaknya, di atas 30 ke sana sudah lebih sempit lagi, ya siapa saja yang mau gitu ya, dan makin lama makin ini. Tetapi itu bukan sindiran gitu. Ketika kita
makin bijak, kita makin tahu apa yang paling penting gitu ya. Bukan kita menghilangkan standar kita, tetapi kita menaikkan standar pada dasarnya. Menaikkan standar kepada yang paling penting gitu. Sama kan, waktu zaman-zaman SD kan ada juga zaman-zamannya cinta monyet. Saya suka sama dia, dia suka sama saya gitu. Kan sangat sedikit sekali yang bertahan sampai pernikahan dari SD kan. Karena kebijakannya bertumbuh. Kebijakan kita bertumbuh. Sehingga ketika kita memikirkan ini yang sudah dikomunikasikan itu menjadi satu pemikiran. Saya sudah bijak belum? Makin bijak enggak gitu ya. Yakobus 1 ayat yang kelima bilangan, setiap orang yang rasa kekurangan hikmat hendaklah dia meminta hikmat. Dan ini yang jadi pikiran kita gitu ya, bahwa ketika kita bergumul tentang atribut Allah yang bijaksana, kita tidak bisa lawan itu, tetapi kita harus tahu, kita belajar. Makin lama makin bijak. Sehingga kita boleh dengan rendah hati belajar sama Tuhan, kita boleh dengan rendah hati makin cinta sama Tuhan. Lalu atribut yang kedua. Atribut yang kedua itu Allah kita itu adalah Allah yang bajik atau Allah yang baik. Markus 10 ayat 18 dikatakan, Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja." Ini dalam cerita orang kaya yang sukar masuk surga. Dia datang, ini pemuda yang berlutut bilang, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat?" Yesus bilang, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja." Gitu ya. Yesus tidak sedang menegasi dirinya tidak baik gitu, karena dia sedang membandingkan dengan Allah saja dan dia adalah yang paling baik. Ya, Matius 5 ayat 4 juga bicara soal kebaikan, itu kebaikan Allah, Allah yang sempurna di dalam kebaikannya. Mazmur 149 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang gitu ya. Ketika kita bicara Allah itu adalah Allah yang baik, itu kita bisa melihat bagaimana sih kita hidup. Hidup kita, apakah hidup kita hidup yang baik, terus kita merefleksikan Allah, Allah yang baik, dan kita punya hidup yang baik. Tetapi Allah yang baik, gini, Allah yang baik bukan hanya untuk kita, bukan? Karena Alkitab mencatat Allah yang sama, Allah yang menurunkan hujan bagi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, bahkan yang menolak Allah gitu. Kita tidak bisa membandingkan kan, kalau tadi siang lari ke sini hujan gitu ya, hujan deras, terus tiba-tiba di atas orang reform nggak hujan, itu jalan gitu kan, kayak Elda nggak perlu ganti baju, saya jalan, wah Allah baik sama saya saja, yang lain dikasih hujan saya tidak gitu, tiba-tiba tidak ya. Allah melakukan hal yang sama, waktu dia turunkan hujan, dia berkati seluruhnya. Baik orang-orang yang menyembah kepada Allah, baik orang-orang yang menentang. Ini kebaikan Allah yang luar biasa, bukan? Dia mencipta langit dan bumi, dan dia juga yang menopang gitu. Allah yang baik juga adalah Allah yang menopang. Dia provide, providensinya itu ada extend ke dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika kita memikirkan Allah yang baik, sesungguhnya harusnya kan kita dibawa, ditarik kepada Allah, dan kita boleh mencintai Allah. Ketika kita memikirkan Allah yang baik gitu. Allah yang baik juga adalah Allah yang generous. Dia kasih semua gitu. Dan ketika kita bicara generosity-nya Allah, kita tahu bahwa ada yang namanya common grace dan ada yang namanya special grace gitu ya. Ada grace yang diberikan kepada semua orang, orang bisa melihat Allah itu baik. Kalau kita bangun pagi di sebuah hotel yang indah, terus kita menatap seluruh cakrawala yang diciptakan, kita bisa melihat segala sesuatunya baik, ya, indah gitu ya. Kita melihat sunrise baru muncul, semua orang akan memiliki perasaan yang sama bahwa itu sebuah kebaikan. Tetapi itu common grace. Tetapi waktu kita diberikan special grace,
kita melihat segala sesuatu itu lebih dalam lagi, bukan? Ketika kita mengucap syukur atas Allah yang mencipta segala sesuatu, Allah yang menopang, Allah yang memelihara. Allah kita bukan Allah yang deisme, yang ketika menciptakan dia tinggal. Dia Allah yang menopang. Ini kebaikan Allah, generosity-nya Allah yang begitu indah ketika dia menyatakannya bagi kita. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga kita kan ketika melihat Allah yang baik ini kan kita take it for granted ya. Kita mungkin bisa punya program, Tuhan aku mau setiap pagi mengucap syukur atas udara yang Tuhan berikan. Wah, kita bisa merencanakan demikian. Tapi seringkali lama-kelamaan kita akan lupa untuk bersyukur, Tuhan udara pagi ini enak gitu. Apalagi kalau kita tinggal di kos-kosan yang adanya di pinggir jalan gitu ya. Wow, rame gitu. Bangun paginya nggak pagi subuh, agak-agak jam 8 kita mau mengucap syukur, kita menghela napas dulu ya. Kayaknya susah mengucap syukur dalam kondisi ini gitu. Even kita masih bangun pada hari itu. Tapi ya itu yang kita seringkali ketika kita melihat Allah yang baik kan kita sulit untuk melihat hal itu gitu ya. Sulit untuk melihat Allah yang baik. Tapi Allah yang baik itu kan Allah yang sungguh-sungguh nyata gitu. Kalau kita lihat orang yang baik kita akan bersyukur, bukan? Tapi kalau kita melihat orang yang baik, kita berterima kasih dengan orang yang baik itu, kita bersyukur kepada orang yang baik itu kan occasion pada saat itu. Kan enggak mungkin kan? Saya kasih roti sama Bruce bilang, Pak terima kasih atas rotinya hari itu. Besok ketemu lagi, Pak terima kasih atas rotinya. 2 hari lagi, Pak terima kasih atas roti yang udah 2 hari masih. Pak, kan enggak mungkin gitu ya. Kadang konsep ini kita bawa ke dalam Tuhan. Kita melihat Tuhan seperti itu, oh iya ya, kita jadi take it for granted. Kita enggak melihat kebaikan Allah itu menjadi kebaikan Allah yang benar-benar baik bagi kita gitu ya. Tetapi sangat baik kalau kita bisa terus melatih diri kita untuk bersyukur. Melihat Allah kita adalah Allah yang baik. Karena ketika memikirkan Allah yang baik, itu menjadikan kita masuk lebih dalam lagi. Di dalam kerangka special grace, yaitu di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan beri, kita mengucap syukur begitu banyak. Ada satu dosen yang di kelas ketika kali pertama berdoa, tidak pernah tidak. Dia bicara, Tuhan, kami bersyukur karya keselamatan yang Tuhan beri bagi saya. Di setiap kelas kalimat itu nggak pernah hilang. Di setiap kelas biasanya kalau kita kelas, kadang mahasiswa yang doa, kadang dosen buka, mahasiswa yang tutup, kadang dosen minta mahasiswa buka, dosen yang tutup, dan dosen yang satu ini selalu. Kalimat itu saya perhatikan tak pernah hilang. Ketika merenungkan itu, iya ya. Seringkali di dalam special grace, kita seringkali lupa bersyukur atas karya keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan. Saya sudah bertobat belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Sehingga mengatakan itu pun, Allah itu baik ya. Dia mau selamatkan saya gitu. Sangat sulit sekali. Tapi kalau kita boleh mengingat gitu cinta kasih Tuhan di dalam anugerahnya, bukankah itu selalu baru gitu ya? Pernah nggak? Kalau kita mengingat cinta kasih Tuhan yang pertama di dalam hidup kita, ketika kita memikirkan, kita bisa masih terus menangis. Sampai dengan hari ini gitu. Saya seringkali kadang-kadang kalau keinget di dalam, sering dari rumah ke Kemayoran itu perjalanan 45 menit, dari sana ke sini sekitar 1 jam lewat gitu. Itu momen yang panjang untuk kita boleh merenungkan. Kadang-kadang Tuhan ajak kita merenungkan tentang, ingat nggak waktu kamu pertama kali bertobat gitu ya. Di dalam perjalanan seringkali saya meneteskan air mata mengingat cerita itu. Dan cerita itu walaupun sudah belasan tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, masih tetap segar gitu ya. Ingatan akan itu.
Kadang kita perlu memelihara hal itu. Berapa kali kita boleh mengingat kembali waktu Tuhan tarik kita. Kalau Tuhan tidak tarik kita, mungkin kita nggak ada di tempat ini. Kalau Tuhan tidak selamatkan kita, mungkin kita nggak tahu kita ada di mana. Tetapi berapa kali kita mengingat itu. Kembali mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita boleh menikmati. Memang dalam perjalanan secara pribadi saya menikmati hal-hal yang kayak gitu. Jadi merenungkan cinta kasih Tuhan. Bahkan kadang-kadang merenungkan materi khotbah juga di dalam perjalanan motor gitu ya. Dan segitu sampai baru tulis gitu. Dan itu momen-momen refleksi kita, bukan? Momen-momen sendiri kita ketika kita memikirkan kebaikannya Tuhan. Di dalam special grace. Kita sudah tidak bicara common grace lagi, karena kita sudah masuk ke dalam special grace. Tapi ini menjadi hal yang penting ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan. Allah yang baik. Tetapi Allah yang baik itu bukan hanya baik gitu. Bagian yang ketiga, dia bukan hanya baik secara general, tetapi dia bilang adalah Allah yang kasih. Ini adalah salah satu kebaikan Allah, tetapi kasih Allah itu spesifik. Karena Allah sendiri adalah Allah kasih. Gitu. Ini adalah kebaikan karakter yang kita tahu gitu. Allah itu kasih adanya. Gitu. Mazmur 103 ayat 13 katakan demikian. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini kan kasih yang Tuhan beri. Kasih yang lebih dalam, bukan hanya kebaikan gitu. Kebaikan yang lebih dalam itu kasih. Kasihnya yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi Amsal 3 ayat 12 katakan demikian. Tuhan memberi ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah ini lebih menarik. Kasih juga Tuhan memberi ajaran. Kasih Tuhan juga ada ganjaran gitu ya. Seringkali kita melihat Allah struggling, melihat kasih Allah karena di dalam pergumulan kan kita bilang, kalau Allah kasih kenapa Allah hukum? Kalau Allah kasih kenapa Allah tidak melakukan yang baiklah buat saya? Kenapa saya agak disusahin? Di dalam perkuliahan saya disusahin, di dalam pekerjaan saya disusahin gitu ya. Kenapa kita masih menerima hal-hal yang demikian kalau Allah itu kasih? Seringkali kan kita struggling dengan pernyataan kasih Allah gitu. Tapi ayat yang kita baca bahwa ya Tuhan tetap memberi ajaran gitu ya. Orang yang kukasihi, Tuhan bilang, aku juga memukulnya, mengajarnya gitu. Tapi itu cinta kasih ya. Kita sebagai anak-anak mungkin bingung. Kenapa sih mama galak banget sama saya? Kenapa sih papa kalau marah pukul saya gitu ya? Kita tidak pernah pikirkan itu gitu ya. Mama saya dulu kalau bilang, ini karena mama sayang sama kamu, makanya mama pukul. Kok gitu mah? Tapi sakit banget. Kali kan kita tidak pernah pikir gitu ya. Kita tidak pernah pikir hal yang itu. Sampai ketika saya sendiri punya anak, ketika saya sendiri harus pukul anak sendiri, dan ketika memukul sama-sama ikut menangis gitu ya. Dan dalam hati, nggak ngomong sama dia dalam hati, karena saya kasih sama kamu. Dan dari situ kita baru merefleksikan, iya ya, kasih itu bukan memberikan apa yang kita mau. Kasih itu kasih yang aktif, kasih yang justru mendorong kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Bukan membiarkan kita. Kamu mau lakukan apa? Serah gitu ya. Kalau anak-anak bilang, kamu mau lakukan apa? Aku mau main game. Ya udah, main game aja, nggak usah sekolah. Hidupmu begini. Wah, gitu. Anak-anak akan senang. Tapi senang cuma 1 hari. Karena waktu besoknya lagi, dia tetap butuh interaksi dengan mama papanya, bukan? Dan dia baru sadar, itu bukan kasih. Ketika dibiarkan, itu kasih. Ada satu hal yang saya ingat waktu Pak Henry ketika dia cerita di dalam satu Natal, kalau nggak salah dia bikin drama kecil, ada 3 gambaran, anak dengan orang tua, anak dengan orang tua, anak dengan orang tua gitu. Kalau nggak salah dia ketemu dengan, dia kasih cerita ada anak di tengah orang tua yang berantem. Terus ada anak yang di tengah-tengah suka pukulin anaknya. Jadi ada anak, orang tua suka pukulin,
Dan paling ketiga, anak sendiri. Nggak ada papa mama. Waktu itu dia cerita, saya punya asumsi, waktu saya tanya siapa yang pilih A, siapa yang pilih B, siapa yang pilih C, itu akan equal. 30%, 30% itu semua equal gitu ya. Terus waktu dia tanya, kalian paling tidak mau yang mana? Hampir 80% milih yang ini. Saya tidak mau. Nggak ada papa, nggak ada mama. Kalau papa mama marahin saya masih bisa terima. Kalau saya dengar mama papa berantem terus, saya masih bisa terima. Tapi waktu mama papa tinggalin saya, itu waktu yang paling ini. Dan ini kasih gitu ya. Di dalam communicable attribute kita mengerti Allah yang kasih itu Allah yang menyatakan kasihnya, juga Allah yang mendidik kita. Dia tidak membiarkan kita. Justru waktu dibiarkan kita mulai takut. Dan ketika kita merenungkan ini, Allah yang kasih boleh menolong kita, membuat kita menjadi mencintai Tuhan. Roma 5 ayatnya yang ke-8 gitu. Allah menunjukkan kasih-Nya, yaitu di dalam Kristus yang telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa gitu. Kasih Allah adalah kasih yang everlasting gitu. Kita tahu kita sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Allah menebus kita. Kristus mati 2000 tahun yang lalu untuk dosa kita. Dan untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau Kristus mati untuk dosa kita sebelum kita benar-benar bertobat. Berarti kita tahu ya bahwa karya Kristus itu untuk mempertobatkan kita, menebus dosa kita, dosa masa lalu kita, dosa masa kini kita, dan juga dosa masa depan. Allah menebus kita di dalam kerangka yang ini, di dalam masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi waktu kita pikirkan, oh iya ya Tuhan tebus dosa kita masa depan, jadi kita boleh dong hidup sembarangan. Apakah demikian? Tidak ya. Jadi kita boleh, aku mau main-main saja, aku tidak mau serius sama Tuhan saja. Nanti aja, ini kan bahasa yang umum ya. Saya mau bertobat nanti. Ya sehari sebelum waktu saya mati, kita nggak pernah tahu waktu kapan kita mati. Tapi kita punya persepsi, nanti mau dekat-dekat waktu itu saya baru mau bertobat. Kenapa? Karena asumsinya bahwa Tuhan menebus masa lalu sampai masa kini. Tidak menebus yang masa depan. Tetapi kalau kita melihat kerangka ini, Tuhan menebus sampai dengan masa depan, apakah itu membuat kita menjadi sembarangan hidup? Mestinya tidak. Ketika kita memikirkan karya penebusan Allah yang begitu besar di dalam kasih-Nya, Dia menjamin kehidupan kita sepenuhnya. Gitu. Bahwa kita boleh hidup nanti di karakter yang berikutnya ketika kebenaran kita bicara tentang kenapa bisa sampai ke dalam masa depan juga ditebus gitu ya. Kenapa nggak sampai masa kini gitu, sampai saat ini kita bertobat. Kalau kita mau ingat hari pertama kali kita betul-betul bertobat di hadapan Tuhan dan kita mau menghitung dari hari itu sampai hari ini, bukankah masih banyak kita jatuh dalam dosa? Bukankah masih banyak kita bergumul di dalam banyak kelemahan? Dan dari situ kita bisa mengerti ya, kasih Tuhan itu menopang. Bukan hanya waktu pada saat kita bilang, Tuhan aku mau hidup bagi Engkau, aku mau meninggalkan dosa-dosaku, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau Tuhan berhenti sampai situ, oke, sudah ya, deal ya, sekarang kamu jalan sendiri, mati kita. Tapi kita punya Allah yang kasih, dan kasih-Nya yang menopang itu sampai kepada kesudahannya. Seharusnya ini menjadi penghiburan buat kita. Bukan membuat kita menjadi hidup sembarangan. Dan kasih itu kasih yang nyata. Dan Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10 itu menolong kita untuk mengerti mengenai ini. Karena dikatakan di sana, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Dia yang mengasihi kita. Ketika kita pergi di dalam pelayanan, ketika kita
makin lama makin bertumbuh. Ini kita harus ingat tetap. Bukan kita yang mengasihi dia, tetapi justru dia yang mengasihi kita. Dia yang menopang hidup kita. Tadi pagi di dalam persekutuan doa saya membahas tentang Paulus ketika bicara di dalam pergumulan jemaat di sana, dia bicara tentang masalah-masalah yang ada. Dia memulai dengan yang paling dasar, ingat ya, bahwa hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus tidak sedang mengadres permasalahannya langsung, dia tidak sedang langsung bicara tentang kalian ada masalah apa nih Filipi? Wah, ada gangguan dari lawan, orang-orang Romawi menyiksa kami di kota Filipi, kami orang minoritas. Oh gitu, jadi kamu harus menang, lawan gitu. Kami menderita, oh nggak apa-apa, karena itu penderitaan itu adalah panggilan kita gitu ya. Tidak, Paulus tidak langsung address ke sana. Paulus balik ke yang paling dasar. Bahwa kamu harus ingat, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini sama kerangkanya dengan 1 Yohanes bicara. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi karena Allah yang mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Allah justru karena Allah yang mengasihi kita. Dan kasih yang kita berikan kepada sesama juga adalah kasih yang Allah kasih kepada kita, bukan? Dan di dalam kasih inilah kita boleh makin mengerti, makin mengenal, makin paham bagaimana kita kasih. Karena ada contohnya yang jelas, Kristus yang mati di atas kayu salib. Ini contoh yang sangat hidup gitu ya. Kristus yang berinkarnasi, Kristus yang rela turun, dia yang dari surga, dia rela turun ke dalam dunia. Ini kan hidup yang nyata yang Tuhan kasih. Dan itu juga menolong kita menjadi orang yang hidup bagi Tuhan di dalam inkarnasinya gitu. Dan dengan spirit inkarnasi itu kita juga belajar bagaimana kita mengasihi sesama dengan merendahkan diri, bukan? Kasih adalah communicable atribut Allah. Yang ketiga. Yang keempat adalah kudus. Kekudusan Allah itu adalah salah satu communicable atribut gitu ya. Ketika kita bicara kekudusan, itu kan artinya apartness gitu ya, dipisahkan, dikhususkan, dibedakan dari yang lain. Ini kudus gitu, dia tarik dari dunia sini. Ini kan bicara soal kekudusan Allah. Waktu kita bicara kekudusan kita juga demikian, bukan? Kita dipisahkan dari dunia. Sometimes kadang-kadang kalau kita bilang, Tuhan aku sungguh-sungguh hari ini mau hidup kudus. Saya mau menolak dosa, saya sungguh-sungguh mau hidup kudus. Tiba-tiba muncul perasaan lonely, bukan? Kok kayak hanya saya sendiri yang begini. Lihat teman-teman bebas, lihat teman-teman suka-sukanya. Kok saya sendiri yang begini? Ya itu, karena kekudusan dipisahkan. Mau tidak mau kita ditarik berbeda dari dunia ini. Kita ditarik khusus untuk Tuhan, kita ditarik untuk ke sana. Karena Allah yang kudus itu Allah yang terpisah dari dunia ini gitu ya. Dia lebih besar dari dunia tetapi dia terpisah dari dunia. Kekudusan Allah itu yang penting. Tapi konsep kekudusan Allah ini sama dengan kasih gitu ya. Ini menjadi satu pribadi itu, menyatu ketika kita bicara Allah adalah Allah yang kasih. Tetapi Allah juga adalah Allah yang kudus. Di dalam Alkitab kita akan temukan banyak kata kekudusan. Misalnya tanah yang kau injak gitu, di dalam Keluaran tanah yang kau injak ini adalah kudus waktu dia bicara sama Musa. Ini jemaat yang kudus. Adalah sabat yang kudus, orang-orang kudus. Ini adalah tempat yang kudus. Ada begitu banyak kata kudus di dalam Alkitab yang kita tahu, dan ini merujuk kepada bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, tetapi Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita adalah juga Tuhan yang kudus. Dan ketika kita berespon kepada Tuhan, juga harusnya di dalam kekudusan. Kekudusan ini yang boleh menolong kita
makin mencintai Tuhan gitu ya. Kekudusan bukan sesuatu yang menakutkan, karena kekudusan justru indah gitu. Kita boleh menikmati, seringkali waktu awal-awal mungkin kita bergumul tentang dunia gitu ya. Kita belum berdamai dengan teman-teman kita yang kok dia bersikap begitu, karirnya menanjak. Saya sungguh-sungguh Tuhan jaga kekudusan. Saya sungguh-sungguh Tuhan mau hidup benar di hadapan-Mu. Saya karirnya begini aja gitu ya. Nilai saya kalau enggak temani dosen yang baik, jadinya biasa-biasa aja. Teman saya yang apa-apa langsung dalam tanda kutip menjilat dosen, wah karirnya tinggi gitu ya. Dosen ngomong apa? Bener pak. Wah dia karirnya cepet. Padahal dia ngerti kagak apa-apa. Respon dosen, oke pak, betul pak. Oke pak, betul pak. Wah gitu. Kadang-kadang kayak gitu bisa menimbulkan satu iri hati di dalam hati kita gitu ya. Dan Alkitab juga cerita itu ya. Kenapa orang fasik kok sepertinya jalannya mulus? Kita yang jalannya susah. Kok kita yang jalannya harusnya Tuhan tuh Allah yang baik, Allah yang mencipta segala sesuatu. Ini the only one true God. Yang punya kuasa bahkan menghancurkan dunia ini. Harusnya kan Tuhan tolong saya lah gitu ya. Tetapi waktu Tuhan bilang kamu merespon saya di dalam kekudusan, kan kita harus berusaha memisahkan diri dari dunia. Sadar apa yang baik dan apa yang tidak. Sadar apa yang harus dilakukan baik atau tidak gitu ya. Zaman-zaman saya SMA atau kuliah gitu ya, ada tren, nggak tahu ya, Mas pernah dengar nggak gelang karet yang tulisannya 4 huruf, WWJD? Ada yang sejaman dengan saya? Ya, wah itu zaman kayak kuliah gitu, wah dengan bangganya. Kenapa? Karena gelang ini mengingatkan saya, kalau saya mau melakukan sesuatu, what would Jesus do? Wah, kira-kira Yesus lakukan apa ya? Saya nggak mau lakukan seperti yang tidak. Ada ya? Pernah ya mengalami ya? Itu gelang tren sekali. Bahkan di dalam, kalau ada acara Natal atau Paskah, pencarian dana yang dijual itu. Ayo jual. Buat cari dana, malam dana gitu ya. Itu tren gitu. Tetapi itu cuma jadi tren di gelang gitu. Tidak jadi tren di dalam hati. Sehingga sampai sekarang ya mungkin sudah punah. Nggak tahu masih ada yang punya nggak tahu. Tapi konsep itu sebenarnya baik ya. Ketika kita merenungkan segala sesuatu, kita mau refleksikan kepada Kristus. Kira-kira Kristus lakukannya seperti apa ya? Kalau ada di dalam sepatu saya saat ini gitu. Dan ini yang konsep kekudusan. Kita memikirkan hidup kita di dalam kekudusannya Allah. Kita menyatu dengan kudusan Allah. Kita berpikir Allah yang kudus itu melakukannya bagaimana? Karena dia satu-satunya manusia yang bisa taat mutlak dengan Allah dan tidak jatuh dalam dosa. Jadi waktu gelang WWJD, what would Jesus do? Itu betul baik sebenarnya. Tetapi trennya cuma tren di gelang gitu ya. Sampai sekarang nggak bertahan, dan prinsip itu penting. Ketika kita memikirkan tentang hubungan kita dengan Allah di dalam kekudusan, kita memikirkan dalam kerangka ini. Mestinya ketika kita memikirkan dalam kerangka ini itu menjadi satu penghiburan ya. Untuk kita bisa bertahan. Makin lama, setelah makin bertahan, kita yang makin bersyukur gitu. Wah, saya sudah beda dengan dunia gitu. Tapi kan juga bukan jadi orang orang biara juga yang nggak mau berrelasi dengan orang lain gitu ya. Berbeda dengan dunia bukan berarti meninggalkan dunia. Berbeda dengan dunia tetapi ada di dalam dunia gitu ya. Waktu saya pertama kali bertobat, masa lalu saya kan masih sempat jadi perokok berat gitu. Dan waktu meninggalkan itu, saya tidak tinggalkan teman-teman. Duduk bersama, karena emang teman-teman perokok saya teman-teman gereja dulu. Itu gereja yang lama. Jadi masih duduk bersama sama mereka dan mereka lihat, lu aneh. Kalau lu udah mau benar-benar bertobat, kenapa lu masih nongkrong dengan kelompok kita? Dia bilang, loh, permasalahannya di mana? Saya bertobat bukan berarti saya harus meninggalkan pertemanan dengan kamu, bukan? Gitu.
Tapi teman-teman itu risih justrunya. Risih karena, jangan dong, lu harus sama-sama gua gitu. Kalau gua lakukan ini, lu juga lakukan ini, baru teman. Tapi ada teman yang berbeda di tempat dia risih. Yang akhirnya beberapa, ada 1-2 akhirnya ikut juga bertobat gitu ya. Tetapi itu panggilan kita, bukan? Ketika kita bilang kita dikuduskan, kita terpisah dari dunia ini, tetapi kita masih ada di dunia ini. Panggilan kita masih tetap ada di dunia ini. Panggilan kita masih tetap untuk menceritakan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi waktu kita punya teman-teman yang mungkin kehidupannya tidak, ya kita bergumul ya, Tuhan jangan sampai aku jatuh lagi. Itu oke, itu wajib kita doakan, itu wajib kita dukung. Tetapi bukan meninggalkan mereka gitu. Panggilan kekudusan kita adalah kita makin kudus pada Allah. Tetapi kekudusan itu mestinya juga spread di dalam kasih yang kita nyatakan gitu. Sehingga banyak teman-teman yang akhirnya yang tidak bisa berhenti rokok waktu itu, ketika saya datang, ya udah kita ngerokoknya ntar aja pas dia pulang gitu. Akhirnya dia bisa bertahan gitu ya. Dan ini yang harusnya di dalam pergumulan kita menjadi signifikan gitu. Di dalam pertemanan kita tidak boleh tinggalkan teman-teman kita kalau memang sudah tidak bisa harapkan Tuhan kasih di dalam hati kita, ini udah tidak bisa diinikan, ya tinggalkan gitu. Tapi pada waktu itu saya tetap ada di sana gitu sampai kuliah ketemu lingkungan yang baru, akhirnya ketemu teman yang baru yang lebih sering melayani, akhirnya ke sana gitu. Pada akhirnya ke sana, bukan sengaja meninggalkan ini dalam pertumbuhan. Tetapi selama masih ada dengan orang-orang yang demikian, Tuhan masih bilang, kamu tetap ada di sini, ya kita tetap. Dan kita harus berani jadi garam dan terang di tengah-tengah itu, bukan? Justru ketika kita berani jadi garam dan terang, kan kekuatan kita justru karena kekudusan Allah. Kita mau kudus dengan Tuhan, dan dunia lihat kita dengan baik. Sehingga ketika kita bicara tentang kekudusan Allah, sikap kita yang benar adalah seperti itu. Dari bacaan dia mengutip kembali tentang Yesaya 6. Yesaya 6 itu adalah panggilan pelayanannya Nabi Yesaya gitu. Di dalam panggilan itu ceritanya mengenai malaikat bercerita tentang kemuliaan Allah, kudus, kudus, kuduslah Allah. Dan ketika Yesaya melihat kekudusan Allah, dia langsung jatuh tersungkur dan teriak, celaka aku, karena aku adalah orang yang najis bibir. Aku orang yang najis bibir dan tinggal di bangsa yang najis bibir. Dan respon yang baik ketika berhadapan dengan Allah adalah respon yang demikian. Tetapi waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, seruan celaka aku ini tidak hilang. Kesadaran bahwa Allah itu kudus, kita tidak kudus, itu tetap harus ada. Bukan karena kita ada di tengah-tengah teman-teman kita yang kurang baik, kita superior jadi baik, dan superior kita bawa kepada Tuhan. Wah ya Tuhan, kita sudah sama kudusnya gitu, enggak ya. Tetap di hadapan Tuhan, seruan Yesaya harus ada di dalam hati kita. Celaka aku orang yang najis bibir. Sehingga kita harus sadar ketika kita berhadapan dengan Allah, kita tidak pernah sama seperti Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Justru di dalam keberdosaan kita, Tuhan Yesus datang membungkus kita. Ini kekudusan yang manggil. Tetapi di pasal yang ke-6 ini, waktu si Yesaya melihat kekudusan Allah, Allah panggil dia masuk ke dalam kekudusan. Dan ini yang indah ya. Waktu kita sadar, Tuhan yang tarik kita. Ini kan konsep yang penting gitu ya. Di dalam perjanjian baru kita sering lihat padanannya seperti, kalau engkau mau ditinggikan, engkau akan diturunkan. Kalau engkau mau merendahkan diri, engkau akan diangkat. Dalam pemikiran ini kita tahu, ketika kita sadar di hadapan Allah kita orang-orang yang celaka, kita adalah orang-orang yang tidak kudus. Tuhan yang layakkan kita, Tuhan yang kuduskan kita.
bukan karena kita mampu, Kudus. Jadi kita bisa separate gitu kehidupan kita ya, bagaimana kita dengan Allah dan bagaimana kita dengan sesama. Dengan sesama kita mungkin bisa terlihat lebih baik dari sesama dalam hal kekudusan, tetapi jangan pernah bawa itu ke hadapan Tuhan. Gitu. Karena kita akan dipukul oleh Tuhan. Justru kita harus sadar kita adalah orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh Tuhan. Yang kelima, Allah itu adalah Allah yang benar. Mazmur 48 ayat 11, tangan kananmu penuh dengan kebenaran. Atau dalam kitab LI kita kalau nggak salah pakainya keadilan. Mazmur 48 ayat yang ke-11, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Kalau di ESV pakai kata your hand is righteousness. Itu dia pakai kata kebenaran, benar dan adil. Dan ini yang kelima gitu, Allah adalah yang benar. Roma 3 juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10-11, ya tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita bicara kebenaran, the righteousness of God adalah satu-satunya, dia adalah satu-satunya Allah yang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 juga bicara, di dalam dialah kita dibenarkan. Yang menarik adalah ketika kita merenungkan tentang atribut Allah, dia adalah Allah yang benar. Dia mengimputasikan kebenaran kepada kita. Dan di dalam imputasi kebenaran, itu bukan kita yang benar. Seringkali kalau digambarkan ya, kita adalah orang-orang yang berdosa, di hadapan Allah, Allah hanya melihat Kristus yang benar. Dan seringkali kita dikasih gambaran bahwa di dalam keberdosaan kita dibungkus oleh kebenaran Allah. Dan kita tidak bisa melakukan benar gitu. Salah satu postingannya Pak David, kalau nggak salah bicara soal kebenaran, saya lupa dia kutip siapa gitu. Di dalam keselamatan, sumbangsih terbesar kita, itu bukan kita bisa benar. Itu bukan kita bisa ikut Tuhan. Tetapi sumbangsih terbesar kita adalah keberdosaan kita. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita, justru karena Kristuslah yang membungkus kita. Sumbangsih kita adalah kita orang berdosa, dan itu yang kita kasih. Ketika kita merenungkan atribut Allah, Allah adalah Allah yang benar, satu-satunya yang benar, tidak ada yang lain. Ketika kita bicara tentang kebenaran Allah, kita juga memikirkan tentang kehidupan kita. Kebenaran kita tidak pernah berasal dari diri kita. Justru dari Allah yang menyelamatkan kita. Dia mengimputasikan kebenarannya kepada kita. Sehingga mungkin kalau kita berhadapan dengan sesama, orang bisa bilang, ih kamu bener ya. Ih dia benar ya gitu ya. Tetapi di hadapan Allah kita tidak bisa bilang demikian gitu. Allah tidak bisa bilang, kamu benar. Tidak, kita sepenuhnya tidak pernah benar di hadapan Allah. Justru karena kita tidak ada kebenaran, Kristus yang mati di atas kayu salib, dia mengimputasikan, dia membungkus kita di dalam kebenarannya. Sehingga Allah Bapa hanya melihat Kristus yang benar, sehingga dia bisa melihat kita. Konsep bahwa kita dibungkus oleh Kristus di dalam kebenaran, ini adalah konsep yang selama-lamanya. Bukan nanti setelah kita ada di dalam surga, ketika kita bersama-sama nanti, kaum pilihan ada di dalam surga, bertemu dengan Tuhan gitu ya. Yang dilihat oleh Allah, bukan kita. Tetap Kristus. Kebenarannya. Karena kita tidak bisa benar sendiri gitu. Justru dia adalah kebenaran kita.
Makanya kalau di Wahyu kita akan melihat bahwa dia adalah segala sesuatu, dia sumbernya, dia yang memberikan kita, dia yang menjadi cahaya di antara dunia ini. Dan itulah kebenaran gitu ya. Dan kita tidak pernah bisa benar. Tetapi bukan berarti kita boleh hidup sembarangan juga kan. Tetap aja bahwa kita harus berjuang untuk benar. Karena ketika kita belajar firman Tuhan makin lama, kita tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang tidak baik. Kita tetap harus ditarik ke sana. Kita tetap harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Kita harus tetap, itu panggilan kita. Karena kita sudah dikhususkan, kita sudah dikuduskan, kita menjadi orang-orang Kristen. Panggilan kita tetap untuk berjuang hidup benar. Tetapi di hadapan Allah, Allah hanya melihat kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Karena dia yang sulung dan kita bisa teladani itu. Di dalam dunia orang bisa lihat, iya ya kamu benar, iya ya kamu benar. Mungkin seringkali di dalam rapat staff gitu, oke rapat, kita jadi orang-orang yang dianggap penting. Coba pendapat kamu gimana? Wah, begini Pak. Wah iya ya, kita jalankan proyek yang itu gitu. Wah kamu benar gitu. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi benar di hadapan Allah. Tetap Kristuslah kebenaran kita gitu ya. Sehingga ketika kita bicara tentang ini, kita selalu lihat kebenaran kita tidak akan pernah sama dengan kebenarannya Allah. Tetapi kita ditarik ke sana. Bukan berarti kita menjadi statis dan tidak bergerak. Kita tetap bergerak, makin lama makin serupa dengan Kristus. Tetapi tetap Kristuslah yang dilihat oleh Allah, bukan kita gitu ya. Justru itu penghiburan kita, itu kekuatan kita. Itu yang menolong kita hidup. Kalau Allah melihat kita sepenuhnya, totally kita, ya kita sama dengan kaum-kaum buangan. Kita sama akan dimurkai oleh Allah. Karena tidak ada yang mencapai standar kebenarannya Allah. Tapi puji Tuhan justru karena Kristus yang sudah mati bagi kita, dan kita akhirnya boleh menikmati kebenaran ini. Dan yang terakhir adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat, Allah yang kekuasaannya absolut, dan Allah yang mengontrol penuh. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Efesus 1 ayat 11, sesuai dengan maksud Allah. Ada kalimat itu. Segala sesuatu sesuai dengan maksud Allah dan menurut keputusan kehendaknya. Saya baca ya kalimat aslinya. Allah yang berdaulat adalah Allah yang hidup. 11. Di dalam dialah kami diberi warisan. Kita yang dari mulanya sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah untuk mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Ini ada dua hal yang menarik gitu ya. Bahwa kita dipilih dengan maksud Allah, dan Allah juga yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Bahwa Allah mengontrol penuh segala sesuatu. Allah bukan Allah yang meninggalkan, Allah yang mengontrol. Kalau kita memikirkan Allah yang mengontrol, mungkinkah kita berpikir, wah Allah nih over control sama saya gitu. Nah, wah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Kadang-kala kalau kita pikir, wah kalau Allah yang besar, Allah mengontrol segala sesuatu, harusnya buat kebaikan saya gitu. Muluskan jalan saya, muluskan karir saya gitu. Supaya Allah mengontrol yang lain, tidak mengontrol saya gitu. Tapi kan Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dia yang memelihara segala sesuatu. Dia yang mengontrol kapan waktu hujan, kapan waktu tidak hujan. Mungkin ketika kita bilang, Tuhan harusnya itu hari ini nggak hujan. Kenapa? Karena saya mau pergi ketemu dengan orang yang saya suka gitu. Wah, gitu. Tetapi waktu pada saat mau pergi persekutuan, Tuhan harusnya hujan supaya saya susah pergi ke persekutuan. Alasan kuat gitu ya. Enggak. Tuhan mengontrol tidak untuk kepentingan kita. Gitu. Tuhan mengontrol untuk kepentingan Dia. Ini menandakan Allah yang berdaulat. Kalau Tuhan mengontrol untuk kepentingan kita,
itu Allah tidak berdaulat. Allah jadi pembantunya kita. Pak Tong sering pakai kata itu ketika dia mengkritisi pandangan-pandangan orang-orang yang memakai segala sesuatu untuk klaim segala sesuatu dalam nama Tuhan. Mari kita klaim akan ini. Mari kita klaim punya mobil ini. Mari kita klaim dapat pasangan begini gitu ya. Itu bukan kita melihat Allah yang berdaulat, itu kita melihat kita yang berdaulat, Tuhan yang tunduk kepada kehendak kita. Tapi justru ketika kita melihat Allah yang mengontrol segala sesuatu, Allah juga mengontrol diri kita, termasuk diri kita. Diri kita tidak bebas di sana. Diri kita juga termasuk yang dikontrol. Inilah kedaulatan Allah. Dan Allah yang mengontrol segala sesuatu itu menjadi penghiburan, bukan? Buat kita, atau menjadi intimidatif. Kalau Allah mengontrol, sudah Allah omnipresent, omniscience, kontrol segala sesuatu. Ini kayak kita punya hidup penuh dengan CCTV, dengan segala mic yang masuk, bukan hanya mic yang di luar, mic yang dicocok ke dalam hati kita, sampai hati kita bisa tahu gitu ya. Kalau kita memikirkan dengan cara yang demikian kan, kita tidak kenal Allah kita gitu ya. Allah yang mengontrol segala sesuatu ini adalah Allah yang berkuasa, dan di dalam kekuasaannya dia lakukan itu hanya untuk kemuliaannya. Sehingga kita ditarik semua ke arah sana. Sehingga kita semua ada di sana gitu. Ketika kita melihat segala sesuatu ciptaan Tuhan dengan indah, Tuhan mengontrol. Tuhan bahkan memelihara burung, Tuhan memelihara seluruh tanaman gitu ya. Itu dengan indah gitu ya. Nggak tahu ya, kalau kita mungkin punya tanaman di rumah kan kita punya jadwal siramin tiap pagi gitu ya. Habis itu sore lagi siramin, pupuknya kita rapikan gitu ya. Terus kasih tanahnya digemburin. Itu kan kalau kita piara tanaman gitu di dalam pot-pot itu kan kita harus lakukan seperti itu. Dan kalau kita lihat, kalau kita naik gunung, kita masuk dalam hutan, tidak ada satu orang yang paculin, siramin, itu seluruh hutan, gunung. Dan kita masih bisa menikmatinya gitu ya. Itu Allah yang pelihara gitu ya. Seperti kita siramin tiap pagi, Tuhan pelihara melalui hujan. Kalau kita naik gunung tahu ya, setiap jam 2 siang akan ada hujan tipis-tipis. Di atas jam 8 pagi kadang ada hujan tipis-tipis. Sama. Tuhan pelihara di dalam pola yang demikian. Sehingga kita bisa lihat, ini hutan kok bisa begitu indah. Semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan tercukupi kehidupannya. Karena Allah yang mengontrol, dia pelihara segala sesuatu. Dan dari situlah kita boleh tarik prinsip kan, waktu kita boleh bercocok tanam, kita boleh pelajari bagaimana melakukannya. Dan itu bagaimana kita mengontrol. Itu aja kalau kita lupa siram atau kita taruh di luar di musim hujan kayak gini, sering kena hujan, mati dia. Ya. Tapi Allah yang pelihara gitu, Allah yang kontrol segala sesuatu, yang menunjukkan kedaulatan Allah, justru itu yang membuat kita bersuka cita. Jadi ada 6 karakter yang di dalam buku ini kita bahas mengenai bagian yang kedua ini ya. What is God like? Apa itu atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan? Dikomunikasikan kepada kita juga kan kita bisa merasakan kita bisa berdaulat, kita bisa mengontrol segala sesuatu. Tetapi kita tidak bisa sama dengan Allah yang mengontrol segala sesuatu. Tetap ada distingsi yang jauh. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Tetapi pencipta ini rela, dia mau kasih itu kepada kita. Setelah kita memikirkan 6 poin ini, bagaimana sikap kita mengetahui Allah yang demikian? Bagaimana ketika kita melihat yang sudah dikomunikasikan ini seperti apa? Kalau kita bicara communicable attribute ini, kita melihatnya seperti cermin gitu.
Paulus bilang kita melihat saat ini di dalam cermin yang samar-samar. Kita melihat masih samar-samar tentang Allah. Tetapi kita juga bisa melihat diri kita secara samar-samar. Kita melihat Allah yang kasih seperti apa. Dan kita bisa melihat saya yang kasih seperti apa. Dan kita bisa bertumbuh di sana. Allah yang kudus seperti apa. Di dalam cermin itu kita bisa melihat saya yang kudus bagaimana. Di dalam keenam karakter ini kita boleh melihat di dalam cermin. Sehingga itu menolong kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Ketika kita bicara tentang incommunicable attribute dan juga communicable attribute. Seharusnya boleh dorong kita makin cinta sama Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Dan makin mengasihi sesama. Kiranya perenungan kita pada sore hari ini boleh menolong kita melihat package tentang atribut-atribut Allah. Dan boleh mendorong kita makin cinta, boleh mendorong kita makin mengasihi, dan boleh mendorong kita makin sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Setiap kesempatan yang Tuhan izinkan kita boleh berbagian di dalam pelayanan, kiranya kita boleh makin setia, makin serius, makin sungguh-sungguh. Supaya kita boleh makin sama, makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang bijak, Allah yang bajik, Allah yang berdaulat. Di dalam semua atribut yang Allah beri cicipan kepada kami, untuk kami juga boleh melihat bagaimana hidup kami boleh merepresentasikan Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Bagaimana kami boleh melihat Allah yang hidup untuk kami boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh sesuai dengan citra yang Tuhan beri. Tuhan menetapkan kami sebagai gambar dan rupa-Mu. Kiranya di dalam rupa dan gambar Allah itu kami boleh terus bertumbuh. Sehingga dunia boleh melihat setiap kami menjadi orang-orang yang mencerminkan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada sore hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.